membahas tentang materi wawasan Wiyata Mandala dengan saya sendiri pematerinya Bu Luciana Budi Adhari. Dari kata wawasan Wiyata Mandala berarti kita perlu mengkaji dari satu persatu penggalan katanya. Wawasan itu berarti cara pandang, cara tinjau, cara memandang. Dan wiyata di situ berarti adalah pendidikan dan pengajaran. Nanti kita akan melihat pendidikan dan pengajaran itu sejalan tetapi mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Kemudian dari kata mandala. Mandala itu berarti lingkaran, bulatan, lingkungan, ya, sehingga bisa kita artikan wawasan Wiyata Mandala itu adalah bagaimana cara kita memandang terhadap diri dan lingkungan kita sebagai warga di satu tempat. Kemudian kita lihat dulu dari pengertian pendidikan dan pengajaran tadi yang memang mempunyai fungsi yang berbeda. Pendidikan itu lebih cenderung kepada pembentukan karakter, pembentukan kepribadian, lebih dalam dari hanya sekedar pengajaran. Pengajaran sendiri itu merupakan transfer ilmu dari satu orang ke orang lain. Kalau di sekolah, ya berarti pengajaran itu adalah transfer ilmu dari guru ke siswa. Jadi di sini pendidikan dan pengajaran itu merupakan satu rangkaian yang berbeda tetapi tetap harus diwujudkan dalam lingkungan sekolah khususnya. Kemudian kita melihat bahwa di dalam wawasan Wiyata Mandala ada beberapa komponen yang memang mempunyai tupoksi sendiri-sendiri. Seperti kalau kita lihat di dalamnya itu ada 5 bagian yang mempunyai peran sendiri-sendiri. 1. Kepala sekolah. Yang kedua, Dewan Guru. Yang ketiga, Sivitas Akademika. Yang keempat, siswa. Yang kelima, masyarakat. Masing-masing tadi mempunyai tupoksi sendiri-sendiri, yaitu tugas pokok dan fungsi sendiri-sendiri. Walaupun demikian, di dalam sekolah setiap bagian itu memegang peranan penting. Dia merupakan satu sistem. Yang namanya sistem itu seperti tubuh kita. Tubuh itu ada mata, hidung, mulut, organ dalam seperti jantung, paru-paru, yang masing-masing mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Jika terganggu salah satu bagian, maka akan mengganggu sistem. Demikian juga dengan komponen yang ada di dalam wawasan Wiyata Mandala. Kepala sekolah, Dewan Guru, Sivitas Akademika, murid atau siswa, dan masyarakat itu mempunyai tugas pokok dan fungsi sendiri-sendiri. Kita ambil satu persatu. Kepala sekolah. Kepala sekolah adalah pemimpin dalam satu sekolah. Meskipun demikian, kepala sekolah tidak bisa bertindak sendirian karena dia membutuhkan kerjasama dari Dewan Guru, Sivitas Akademika, siswa, dan juga dukungan dari masyarakat. Kepala sekolah mempunyai tanggung jawab yang besar, tetapi tanpa dukungan komponen yang lain, maka kepala sekolah tidak bisa menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya. Ada berbagai macam tugas kepala sekolah.
baik itu untuk membimbing dewan guru, mengarahkan untuk bisa lancarnya proses belajar mengajar, dan tanggung jawab juga terhadap murid dan masyarakat. Komponen berikutnya yaitu guru. Guru itu mempunyai peran, tugas pokok dan fungsi sendiri-sendiri juga. Sama dengan kepala sekolah tadi, dewan guru tidak bisa melakukan tugasnya sendiri tanpa kerjasama dengan pihak yang lain, dengan siswa, karena dengan siswa proses belajar mengajar akan terbentuk sebagaimana mestinya. Kemudian juga dengan masyarakat, karena masyarakat termasuk pendukung dalam keberhasilan proses belajar mengajar. Jadi guru yang mempunyai bidang studi sendiri-sendiri, mapel sendiri-sendiri, juga mempunyai peran yang sangat besar dalam komponen wawasan Wiyata Mandala. Yang ketiga, sivitas akademika. Yang dimaksud sivitas akademika itu adalah karyawan seperti PU, kemudian yang di lab ya, kemudian juga Pak Bon, termasuk juga Satpam, itu sivitas akademika. Walaupun tugas mereka ada di lapangan, tetapi mereka mendukung terhadap proses belajar mengajar. Keberhasilan proses belajar mengajar juga didukung salah satunya oleh komponen sivitas akademika. Mereka punya tupoksi sendiri, tugas pokok sendiri-sendiri. Berikutnya, murid atau siswa. Murid atau siswa itu juga mempunyai peran, karena di sekolah itu yang akan dituju untuk keberhasilan proses belajar mengajar salah satunya adalah siswa. Siswa bisa belajar dengan baik, siswa bisa belajar dengan maksimal jika didukung oleh proses belajar mengajar yang diciptakan oleh seorang guru. Jadi, siswa harus mengambil peran sendiri. Siswa harus melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan tugas fungsi pokok seorang siswa, sehingga di dalam wawasan Wiyata Mandala bisa diwujudkan dengan baik. Terakhir adalah masyarakat. Masyarakat juga merupakan satu bagian yang penting untuk mendukung terciptanya proses belajar mengajar yang baik. Masyarakat akan mengajak bidang lainnya, akan mengajak komponen lainnya untuk bisa menciptakan keberhasilan proses belajar mengajar. Jadi di sini 5 komponen tadi mempunyai tugas pokok dan fungsi sendiri-sendiri, tetapi tetap mendukung satu dengan yang lainnya, karena itu adalah satu sistem ya. Terganggu salah satu, tidak bisa melaksanakan tugasnya salah satu, berarti akan mengganggu terhadap perwujudan proses perwujudan wawasan Wiyata Mandala. Kemudian dalam perwujudan proses wawasan Wiyata Mandala ada yang dilakukan dengan cara preventif, ada yang dilakukan dengan cara represif. Preventif itu adalah pencegahan. Artinya, sebelum terjadi pelanggaran, sebelum terjadi permasalahan, maka diwujudkan dengan tugas pokok masing-masing tadi. Itu preventif. Jadi diharapkan di sini dengan pemahaman wawasan Wiyata Mandala tidak akan terwujud hal-hal yang tidak diinginkan. Jangan sampai terjadi pelanggaran-pelanggaran. Itu preventif. Contohnya,
sampai terjadi siswa yang melakukan tindak kriminal, jangan sampai terjadi siswa yang melakukan perkelahian baik di dalam lingkungan sekolah ataupun di luar lingkungan sekolah. Jangan sampai terjadi penggunaan narkoba, nah itu tidak dibenarkan. Ya, karena preventif itu adalah pencegahan. Bisa terjadinya pencegahan jika masing-masing komponen tadi mengerti akan tugas pokok dan fungsinya. Sehingga jika masing-masing komponen tadi paham dengan tugas pokok dan fungsinya, maka diharapkan dapat melakukan pencegahan agar hal-hal yang tidak diinginkan tadi tidak terjadi. Yang kedua adalah dengan cara represif. Represif itu adalah menanggulangi jika memang sudah terjadi pelanggaran, terjadi keributan, terjadi kerusuhan, terjadi proses belajar mengajar yang tidak baik. Itu dilakukan dengan cara represif. Jadi represif itu adalah melakukan dengan cara menyelesaikan jika sudah terjadi kasus pelanggaran. Nah, itu di dalam wawasan Wiyata Mandala, dua proses itu sangat penting. Bagaimana pentingnya? Masing-masing kita harus mengetahui tentang tugas pokok kita masing-masing. Masing-masing kita harus paham dengan tugas dan kewajiban kita. Jika masing-masing kita sudah mengetahui tentang tugas pokok dan fungsi kita, maka diharapkan wawasan Wiyata Mandala itu akan terwujud dengan baik. Itu dari materi awal tadi sampai akhir, saya simpulkan yang dimaksud dengan wawasan Wiyata Mandala itu sebetulnya adalah bagaimana masing-masing komponen tadi bisa paham dengan tugas pokok dan fungsinya, sehingga dapat menerima kondisi di satu sekolah ini yang mungkin berbeda dengan kondisi di luar. Satu sekolah dengan sekolah lain bisa berbeda dalam aturan. Satu lingkungan dengan lingkungan lain bisa berbeda dalam menentukan kebijakan. Jika kamu sudah memilih sekolah ini sebagai pilihanmu, artinya kamu siap untuk menerima segala peraturan yang diberlakukan di sekolah ini. Itu menjadi kewajiban kita semua sebagai komponen wawasan Wiyata Mandala untuk mewujudkan, untuk mematuhi. Karena dengan mematuhi masing-masing dengan tugas pokoknya, bisa menerima peraturan yang diberlakukan di lingkungan sekolah ini, maka wawasan Wiyata Mandala itu akan terwujud. Karena wawasan Wiyata Mandala tadi adalah bagaimana cara kita memandang lingkungan kita ini sebagai satu kesatuan. Maka komponen tadi, yang 5 tadi, harus mewujudkan tugas pokoknya sehingga dapat satu kesepakatan bahwa kita sebagai warga sekolah ini mendukung terhadap peraturan yang diberlakukan di sekolah ini. Itu saja untuk materi wawasan Wiyata Mandala. Semoga kalian paham, semoga kalian mengerti dan bisa menerapkannya sebagai salah satu komponen dari wawasan Wiyata Mandala. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.